Nah, ini yang menarik ini mengenai alter ego. Kayak orang-orang kan mungkin mikir kayak alter ego tuh cuma di tokoh-tokoh fiksi doang, paling cuma superhero doang. Sebenarnya ada beberapa representasi nyata dari penggunaan alter ego ini. Bisa dilihat nih dari quote yang di bawah, wearing mask is not to be something different but to deny the something different that we are without the mask. Jadi intinya alter ego di sini difungsikan untuk menjadikan kita seorang yang lebih adaptif, atau bisa dibilang misalkan nih kita misalkan di diri kita ini malu atau gimana, nah dengan kita menciptakan satu alter ego ini, kita mencoba untuk melawan rasa malu tersebut dan membentuk istilahnya sikap baru gitu loh, yang tadi deny something different that we are without the mask. Jadi kita bikin topeng itu biar kita bisa lebih ekspresif, biar kita tuh bisa lebih istilahnya bisa lebih keluar lah aslinya gitu, atau sifat yang emang benar-benar kita pengen sampaikan gitu loh. Lanjut Troy. Nah ini nih ya, nggak boleh ngasih tahu fotonya ya, soalnya rule number one buat Fight Club, nggak boleh ngasih tahu tentang Fight Club. Oke. Alter ego adalah sebuah identitas atau karakter yang merupakan bentukan dari seseorang dalam dirinya secara sadar. Karakter tersebut seringkali merupakan gambaran ideal tentang dirinya yang tidak bisa ia realisasikan. Mungkin sebelum kita masuk ke ke contoh nyata atau bentuk contoh nyata dari alter ego sendiri, mungkin kita ngomongin dulu nih soal event. Gue ada waktu nggak ya, Roy, buat diskusi bentar nih? Bisa ya? Nih, itu simpel aja sih, tokoh fiktif nih, kita ambil Batman. Batman nih, menurut kalian itu alter ego Batman itu adalah Bruce Wayne? Maksud gue, Bruce Wayne itu alter egonya Batman atau Batman itu alter egonya Bruce Wayne? Bruce Wayne, alter egonya Batman. Nah, benar. Kenapa, Pan? Ya karena dia sendiri ngomong kan, gue adalah Batman, Bruce Wayne cuma topeng gue doang. Balikan ya. Nah itu. Nah ini hubungannya sama tokoh tersebut. Makanya tadi gue masukin Batman di tokoh pertama karena benar nyambung gitu. Jadi sebenarnya ya tadi gitu. Kalau dia tokoh fiktif, Bruce Wayne itu ada alter egonya Batman. Istilahnya jati dirinya Bruce Wayne itu sebenarnya di Batman, dan Bruce Wayne yang kita kenal itu Bruce Wayne ya, bukan Batman ya. Bruce Wayne kan cuma kayak playboy, orang kaya, segala macam. Tapi kalau udah jadi Batman, dia benar-benar berubah 180 derajat, dan dia benar-benar mengingat dendam-dendam orang tuanya, masa lalunya yang kelam segala macamnya, dan itu benar-benar direfleksikan, benar-benar dituangkan lewat Batman, bukan lewat Bruce Wayne. Nah Bruce Wayne itu difungsikannya buat apa? Ya buat bersosialisasi, buat ketemu orang segala macam. Nggak mungkin kan lu ketemu orang tapi lu pakai kepribadian Batman lu, atau lu ketemu orang tapi lu pura-pura seolah ya lu istilahnya lu ketemu musuh lu di depan mata tapi lu pakai alter egonya Bruce Wayne. Nah misalkan lu ketemu orang yang lu musuhin, lu pakai alter egonya Bruce Wayne, nggak nyambung kan? Misalkan nanti nggak maksud gue nyambung nggak? Nyambung ya. Jadi istilahnya alter ego di sini intinya ya difungsikan untuk pertama buat sosialisasi, buat misalkan kita progres segala macam, pokoknya kepentingan positif yang emang penting dan emang benar-benar kita perluin. Ini nyambung selanjutnya Troy. Nah kenapa alter ego? Nah, orang yang memiliki alter ego bukan berarti menderita gangguan kepribadian ganda. Berbeda dengan kepribadian ganda, alter ego disadari secara penuh oleh individu dan bisa dikendalikan, bahkan dibuat sesuai dengan keinginan diri sendiri. Jadi contohnya kayak Kobe Bryant itu kan
alter ego dia ya, itu Black Mamba. Nah, Black Mamba ini keluar pas dia lagi main di basket, lagi main di NBA. Kobe Bryant ini bakal berubah di Black Mamba kalau dia lagi main di NBA. Nah, perubahannya apa? Kobe Bryant itu seorang penyayang, yang sayang sama anaknya, yang pokoknya benar-benar family person, terus juga sosialisasi juga. Ini gue tahu bagus ya. Nah, Black Mamba kita tahu kompetitif, kadang egois di lapangan. Nah, ini kan udah beda banget nih sama kepribadian kehidupan nyata sama di lapangan. Nah, ini difungsikannya biar stabil. Lu coba bayangin deh, lu main basket tapi lu pakai kepribadian Kobe Bryant, emang penyayang, terus juga yang emang baik segala macam. Lu nggak ada jiwa kompetitifnya, nggak bakal menang, lu nggak bakal bisa sehebat Black Mamba atau tanda kutip ya gitu. Terus menurut Psychology Today, manusia umumnya berubah untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk memenuhi kepribadian ideal yang telah terbentuk sebelumnya. Tak sedikit yang menggunakan alter ego ciptaannya untuk membantunya lebih berani menghadapi dunia. Nah, contohnya kayak Kobe Bryant ini dan Black Mambanya gitu. Nah, bagaimana memunculkannya? Nah, ini sambung sama alter ego-nya Beyonce, yaitu Sasha Fierce. Nah, kita tahu kan Beyonce gitu ya. Nah, Beyonce itu punya alter ego-nya sendiri, namanya Sasha Fierce. Nah, apa sih bedanya Sasha Fierce sama Beyonce? Beyonce ini kalau baca-baca ya dia itu orang yang pemalu, nggak pede, segala macam lah. Pokoknya kalau di umum itu dia nggak pede lah istilahnya. Nah, kalau dia konser, kalau dia tampil segala macam, namanya tetap Beyonce, tapi kepribadiannya gitu Sasha Fierce. Ngerti nggak mas gue? Nah, Sasha Fierce ini digambarkan sebagai kepribadian yang pede, yang luwes, yang aktif segala macam. Nah, itu nyambung nih sama tujuan dari diadakannya alter ego secara benar gitu ya. Nah, nanti nyambung ke yang selanjutnya, tapi nanti dulu. Jadi emang alter ego ini difungsikan untuk tujuan-tujuan yang emang penting dan emang benar-benar kita butuhin banget. Contohnya kayak Beyonce ngebutuhin Sasha Fierce kalau dia lagi konser, kalau dia lagi tampil, kalau emang dia lagi istilahnya lagi di lingkungan umum yang banyak orang gitu lah ya. Nah, dia dibutuhin nih Sasha Fierce ini. Kalau dia di rumah, kalau dia sendiri ya dia tetap jadi Beyonce aja ya. Oke, tahap bagaimana memunculkannya atau bagaimana sih pembentukannya dulu nih? Pembentukannya, tahap pertama tentukan kepribadian yang dibentuk. Tahap kedua, ciptakan tampilan untuk bagian lain dari diri ini. Nah, ini nyambung nih sama selanjutnya. Tahap 3, beri nama alter ego seperti yang diinginkan. Tahap 4, ambil identitas baru tersebut menyesuaikan konteks yang ingin ditampilkan. Oke, ini aman ya? Mau ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, lanjut Roy. Nah, lanjut. Nah, ini nih, ini udah mulai mungkin cukup signifikan banget ya perubahannya. Ini dari Donald Glover sama Childish Gambino. Childish Gambino tuh yang di bawah, Donald Glover itu yang di atas. Nah, Childish Gambino ini itu digambarkan sebagai orang yang kritis, orang yang ekstremis, sering bener-bener kasar loh orangnya. Ya, lagu-lagunya kayak This is America segala macam kan bener-bener kasar banget ya lagu-lagunya. Nah, dibandingkan Donald Glover yang beberapa kali tampil di film-film yang emang digambarin orangnya santai, tua, nggak pernah, jarang banget cari masalah juga, karakter maininnya gitu kan. Nah, ini udah perbedaan yang signifikan nih antara Donald Glover sama Childish Gambino. Nah, tujuannya apa? Yang tadi gue baca, Donald Glover ngesin Childish Gambino biar dia bisa lebih berekspresi dalam menyampaikan pendapatnya, biar bisa lebih kritis lagi, biar dia merasa kayak yaudah ini pendapat gue pengen omongin, ya lu dengerin gitu loh, istilahnya kasarnya gitu ya. Itu yang Childish Gambino yang Donald Glover gambarkan kepada Childish Gambino ini. Nah, lalu dampak positifnya alter ego itu apa sih? Dampak positifnya dulu ya. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri, pasti. Contohnya kayak tadi Sasha Fierce dan Beyonce. Yang kedua, merangkai ulang krisis identitas. Ini mirip-mirip sih sama tadi di ini Black Mamba, cuma dia mungkin perubahannya di lapangan sama di keluarga aja sih.
Terus meningkatkan minat, jelas Black Mamba sama Kobe Bryant itu minatnya jadi lebih tinggi banget ya di basket, udah lebih percaya diri juga, mainnya lebih kompetitif juga, lebih lebih apa ya, lebih kelihatan enak aja gitu mainnya dibanding kalau dia punya kepribadian Kobe Bryant yang penyayang. Pokoknya beda banget lah sama si Black Mamba. Terus yang keempat, menunjukkan emosional diri. Nah ini nyambung ke Childish Gambino ini. Childish Gambino ini ya ini, dia pengen nunjukin emosional dia secara klimaks, secara bener-bener total lewat si Childish Gambino ini. Childish Gambino ini ngeluarin emosionalnya lewat apa? Pertama lewat lagu-lagunya, terus juga lirik-lirik yang dituanginnya juga, yang kritis segala macam. Kayak contohnya lagu This Amerika yang benar-benar kritik kehidupan Amerika. Terus juga lagunya Bonfire yang mengkritik tentang kehidupan milenial gitu ya. Terus terakhir menyembunyikan sifat pribadi. Nah ini nyambung ke kepribadiannya atau alter egonya si Beyoncé, yaitu Tata Pierce. Beyoncé ini nggak mau kelihatan malu, akhirnya dia bikin kepribadian baru, kepribadian yang emang lebih percaya diri, yang lebih luas, yang lebih asik lah istilahnya, lewat si Tata Pierce ini. Lanjut nih, dampak negatif alter ego. Yang pertama, dampak negatif alter ego itu adalah over control. Nah ketika lu misalkan udah punya alter ego, lu udah nyiptain alter ego lu, tapi lu nggak bisa ngontrol itu, walaupun emang kondisinya sadar, lu menciptakan, kan beda ya antara disosiatif disorder yang kepribadian ganda yang dia punya penyakit mental, sama alter ego. Kalau yang dissociative disorder apalah itu ya, yang kepribadian itu kan emang dia nggak disadari, makanya kadang keluarnya tiba-tiba, masuknya tiba-tiba. Dan mungkin perbedaannya adalah kalau yang kepribadian ganda itu, dia sering melambangkan diri dia sebagai kita, karena memang kadang yang di dalamnya itu dia nggak sadar ada berapa, juga kadang keluarnya kapan, terus juga sifat-sifatnya kayak gimana gitu, dia kadang nggak tahu sih main ini ya, si main identity-nya. Nah after effect-nya kalau yang udah terkontrol, si main identity-nya ini bisa hilang. Akhirnya yang ngendalin badannya itu ya si kepribadian yang random itu aja gitu. Nah itu dampak alter ego. Nah jatuhnya kalau udah cover kontrol, bisa-bisa udah ke yang kepribadian kayak itu ya, dissociative disorder, yang emang udah keluarnya nggak disangka, masih juga nggak disangka, terus perilakunya juga nggak bisa dikontrol juga, mau-maunya itu. Terus kedua intimidatif, dan yang ketiga manipulatif. Nah yang soal manipulatif ini mungkin ini udah bertentangan sama tujuan di terbentuknya alter ego atau dibentuknya alter ego, karena kan dibentuknya alter ego itu sebenarnya untuk mendukung proses kehidupan. Misalkan kayak tadi Beyoncé, biar kalau tampil dia kan seorang penyanyi ya, tapi dia seorang pemalu. Nah biar dia lebih luas nyanyinya, biar dia lebih asik, lebih pede, dia ciptain tuh Tata Pierce. Nah itu tujuannya kan emang jelas tuh, dia biar bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah jangan sampai si alter ego ini malah jadi proses memanipulatif yang emang berubah-ubah. Nah jatuhnya kalau manipulatif jadi over control juga gitu. Nah ini tokoh terakhir. Kalau sebenarnya tokoh ini nggak ngegambarin ini, yang nggak ngegambarin sebagai dampak negatif alter ego ya, ini cuma jadi contoh aja. Nah ini terakhir ada alter egonya David Bowie, namanya Ziggy Stardust. Ini di penyanyi era tahun 70-an, mungkin lagunya kayak Moonlight Daydream gitu ya, pokoknya lagu-lagu tahun 70-an. Nah Ziggy Stardust ini emang populer juga di tahun-tahun segitu, sekitar tahun 70-an sampai 75 kalau nggak salah, pokoknya antara early 70 sampai mid 70. Akhirnya dia berubah lagi jadi si David Bowie, benar-benar setiap konser dia jadi David Bowie aja gitu. Kadang sebelumnya kan kadang di Stardust jadi David Bowie itu kan berubah. Cuma
di area ini sampai dia meninggal di tahun 2017 kalau nggak salah yang meninggal. Itu dia tetap jadi David Bowie sebetulnya. Nah, ini nyambung, Ziggy Stardust ini benar-benar beda sama David Bowie. Ziggy Stardust ini dari pakaiannya lebih nyentrik, lebih apa ya istilahnya, lebih kayak rambutnya aja, pokoknya rambutnya kan merah nih, rambutnya warna merah, pada mukanya dilukis petir segala macam.